Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa bersama saya Fia Nikmatul Hasanah dari kelas KPI 2B Winfas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban atau solidaritas masyarakat di Desa Perluasan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu mengenai Idul Adha atau Idul Kurban dan penjelasan tentang ibadah haji. Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, memiliki makna yang mendalam dalam ajaran Islam menurut ahli syariah. Berikut adalah penjelasan rinci tentang makna Idul Adha menurut perspektif ahli syariah. Yang pertama yaitu pengorbanan dan ketaatan. Idul Adha mengingatkan umat Islam akan kisah Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah. Hal ini menunjukkan tingkat ketaatan dan pengorbanan yang tinggi terhadap kehendak Allah. Yang kedua yaitu ketaatan dan kesetiaan. Idul Adha juga mencerminkan kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah, di mana beliau bersedia mengorbankan yang tercinta demi menaati perintahnya. Hal ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya ketaatan dan kesetiaan dalam menjalankan ajaran agama. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap ajaran agama. Idul Adha menekankan pentingnya patuh terhadap ajaran Islam. Dengan merayakan Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti tata cara ibadah yang telah ditetapkan dalam syariah. Sementara itu, tentang ibadah haji, berikut adalah penjelasan rinci tentang ibadah haji menurut ahli syariah. Yang pertama, rukun Islam kelima. Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Ibadah haji menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sekali seumur hidup. Yang kedua yaitu kesatuan umat Islam. Ibadah haji merupakan ajang pertemuan umat Islam dari berbagai belahan dunia di kota Mekah. Hal ini menunjukkan kesatuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji yang sama tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun ras. Yang ketiga yaitu pengalaman spiritual. Ibadah haji memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi para jamaah haji dengan melaksanakan serangkaian ritual seperti tawaf, syai, wukuf di Arafah, dan lain-lain. Jamaah haji dapat memperkuat iman, ketakwaan, kesabaran, dan keteguhan dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, yaitu nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan. Ibadah haji juga mengajarkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan ibadah haji, umat Islam diajarkan untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan harta demi mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dengan demikian, Idul Adha dan ibadah haji memiliki makna yang sangat penting dalam ajaran Islam menurut ahli syariah yang mengajarkan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, kesatuan umat, serta pengorbanan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, penjelasan yang kedua yaitu mengenai solidaritas sosial atau kedermawaan sosial menurut ahli sosiologi. Solidaritas sosial atau kedermawanan sosial merupakan konsep yang penting dalam bidang sosiologi yang menggambarkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Menurut ahli sosiologi, berikut adalah penjelasan mengenai makna solidaritas sosial atau kedermawanan sosial. Yang pertama, yaitu hubungan antar individu. Solidaritas sosial mengacu pada hubungan positif antara individu-individu dalam masyarakat. Ini mencakup saling mendukung, membantu, dan peduli satu sama lain tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya. Yang kedua, yaitu kesatuan dan keharmonisan. Solidaritas sosial menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Ketika individu-individu saling mendukung dan peduli, hal ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang ketiga, yaitu kedermawanan dan kepedulian. Kedermawanan sosial merupakan bentuk nyata dari solidaritas sosial. Ini melibatkan tindakan memberikan bantuan, dukungan, atau sumber daya kepada individu atau kelompok yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, yaitu pentingnya kesejahteraan bersama. Solidaritas sosial menekankan pentingnya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Individu-individu diharapkan untuk saling membantu demi menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan merata bagi semua anggota masyarakat. Yang kelima yaitu pemberdayaan dan inklusi. Solidaritas sosial juga melibatkan pemberdayaan individu-individu yang rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat merasa diakui, dihargai, dan inklusif dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, solidaritas sosial atau kedermawanan sosial merupakan konsep yang penting dalam memahami hidup antar individu dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya saling mendukung, peduli, dan berempati satu sama lain untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif bagi semua anggota masyarakat. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai makna Idul Kurban, hewan yang boleh menjadi kurban serta pengelolaan, penyembelihan, dan pembagian daging kurban. Idul Kurban juga dikenal sebagai Idul Adha atau Hari Raya Kurban, adalah salah satu hari raya besar umat Islam yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari tersebut, umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan ternak sebagai bentuk penghormatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah penjelasan mengenai makna Idul Kurban, hewan yang boleh untuk menjadi kurban, pengolahan, penyembelihan, dan pembagian daging kurban. Yang pertama yaitu makna Idul Kurban. Idul Kurban memiliki makna yang dalam ajaran Islam. Ibadah kurban merupakan bentuk pengorbanan dan ketaatan kepada Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail dan atas perintah Allah. Yang kedua itu hewan yang boleh untuk menjadi kurban. Hewan yang boleh dijadikan kurban dalam ibadah kurban adalah sapi, kambing, atau domba yang memenuhi syarat tertentu seperti sehat, tidak cacat, dan mencapai usia tertentu. Hewan kurban harus memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Yang ketiga yaitu pengelolaan hewan kurban. Sebelum penyembelihan, hewan kurban harus dirawat dengan baik dan diberi makan yang cukup. Pengelolaan hewan kurban dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan kesejahteraan hewan sebelum diserahkan sebagai kurban. Yang keempat yaitu penyembelihan hewan. Hewan kurban dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten atau memastikan bahwa proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan Islam. Yang kelima yaitu pembagian daging kurban. Daging kurban yang telah disembelih akan dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk disantuni kepada fakir miskin, 1 bagian untuk diberikan kepada kerabat dan tetangga, dan 1 bagian untuk konsumsi oleh keluarga sendiri. Pembagian daging kurban dilakukan secara bentuk berbagi rezeki dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan menjelaskan ibadah kurban dengan benar dan penuh keikhlasan, umat Islam diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, meningkatkan rasa empati terhadap sesama, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Seterusnya, penjelasan yang keempat yaitu mengenai untuk siapa daging kurban dibagikan. Menurut fikih kurban, daging kurban yang telah disembelih biasanya dibagi menjadi 3 bagian yang disebut bagian-bagian kurban. Seperti yang saya sampaikan tadi di penjelasan sebelumnya, dan berikut adalah penjelasan mengenai siapa yang berhak menerima bagian-bagian kurban menurut fikih kurban. Yang pertama yaitu bagian untuk fakir miskin. Salah satu bagian dari daging kurban disantunin kepada fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan memenuhi syarat untuk menerima sedekah. Bagian ini diberikan kepada fakir miskin sebagai bentuk kepedulian dan keberkahan bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua yaitu bagian untuk kerabat dan tetangga. Bagian kedua dari daging kurban diberikan kepada kerabat dan tetangga sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan dalam masyarakat. Memberikan bagian kurban kepada kerabat dan tetangga juga merupakan cara untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat tali persaudaraan di antara sesama muslim. Yang ketiga yaitu bagian untuk konsumsi keluarga sendiri. Bagian terakhir dari daging kurban dapat dikonsumsi oleh keluarga sendiri. Bagian ini menjadi rezeki bagi keluarga yang melakukan ibadah kurban sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan membagi daging kurban sesuai dengan ketentuan fikih kurban, umat Islam diharapkan dapat memperkuat solidaritas sosial, saling berbagi rezeki, dan meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Pembagian daging kurban yang adil dan berkeadilan merupakan bagian penting dari pelaksanaan ibadah kurban yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, penjelasan yang terakhir yaitu hikmah berkurban bagi masyarakat penerima daging kurban di Desa Perluasan Sukaraja. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat penerima daging kurban. Baik, saya sekarang sudah bersama narasumber kita yaitu dengan Mbak Tiara. Nah, baik Mbak, di sini saya akan menanyakan apa sih hikmah berkurban bagi masyarakat penerima, terutama di dusun kita? Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Yang pertama ada memberikan makanan kepada yang membutuhkan seperti fakir miskin. Yang kedua meningkatkan solidaritas dan keharmonisan dalam masyarakat. Yang ketiga menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sesama non muslim.
Yang keempat, serta mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti berbagi rezeki, saling peduli, dan membantu satu sama lain. Oke, baik Mbak Mutiara, berarti hikmah berkurban bagi masyarakat penerima, khususnya di dusun kita itu bermanfaat sekali karena langsung kepada yang membutuhkan gitu ya. Memperkuat solidaritas dan keharmonisan, terus menemukan rasa empati dan kepedulian, serta mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif dalam kehidupan masyarakat. Oke, baik untuk Mbak Mutiara, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai Hari Raya Idul Adha dan Idul Korban dan solidaritas masyarakat di Desa Perluasan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Suluman. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.